masih dari tema bulanan kita, tapi saya kasih dengan judul yang berbeda. Wah, kayaknya agak bergeser di situ ya. Hari ini saya kasih judul The Power Belongs to God, Not to Us, atau kekuatan yang berlimpah-limpah itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kekuatan untuk kita menjadi garam dan terang yang ada di dalam dunia ini, kekuatan untuk kita bisa bersinar menjadi berkat bagi orang lain, itu bukan datang dari kita, itu datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, kita melihat ayat kita bulan ini, kita baca bersama-sama Matius pasal yang ke-13, pasal yang kelima, ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Kamu garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dijual. Saudara perhatikan bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi pemberi rasa kerajaan Allah. Coba bilang dulu, kerajaan Allah. Saudara, kita ini diberikan satu panggilan dalam hidup kita. Kalau berbicara tentang panggilan, jangan saudara pikir panggilan itu hanya seperti saya misalnya, menjadi full time pelayanan, menjadi seorang hamba Tuhan full time. Itu juga panggilan, tapi menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang mahasiswa, itu juga panggilan buat setiap kita. Setiap kita punya panggilan dari Tuhan. Kita dipanggil dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu supaya kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi pembawa rasa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Jadi bukan soal apa yang menjadi, apa biasanya orang bilang, occasion ya, pekerjaan kita. Ini bukan soal pekerjaan kita, title kita seperti apa, tapi ini soal tujuannya. Buat apa kita ada di situ? Buat apa kita ada di sekolah? Buat apa kita ada di kampus? Buat apa kita ada di rumah? Buat apa kita ada di marketplace? Kalau kita mengikuti bersama-sama tahun ini, ya secara khusus 2 bulan ini, gereja kita sedang berbicara tentang bagaimana kehidupan kita dipakai Allah di marketplace, bukan hanya di dalam gereja. Tadi suara gembala bagus sekali ya, kalau mau jadi garam jangan kumpul bareng-bareng sama garam. Ayo kita menggarami yang ada di luar. Ayo kita jadi berkat, kita membawa rasa kerajaan Allah di tempat dimanapun Tuhan percayakan kita ada di sana. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat dari pembacaan tahunan kita. Secara khusus kita akan melihat dari pasal yang keempat. Kita akan membahas hari ini dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Ya, dikatakan seperti ini. Tetapi kita baca bersama ya. 2, 3. Tetapi harta ini supaya saudara, ayat ini yang akan kita renungkan hari ini. Kita akan belajar tentang pandangan Rasul Paulus tentang panggilannya menjadi pemberita Injil. Atau dalam konteks kita hari ini, kita akan belajar bagaimana pandangan Rasul Paulus tentang bagaimana kita ini dipanggil untuk menjadi pembawa rasa kerajaan Allah, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Saudara, ada 2 kata yang saya highlight di situ. Yang pertama adalah harta, yang kedua bejana tanah liat. Saudara, kata harta di situ, harta itu artinya adalah, harta dalam konteks ini adalah panggilan untuk kita menjadi pembawa rasa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Jadi Paulus melihat bahwa panggilannya untuk menjadi pemberita Injil itu bukan hanya sekedar pekerjaan, saudara. Paulus melihat bahwa panggilannya sebagai seorang penginjil, sebagai seorang rasul, itu bukan hanya sebagai sebuah pencapaian buat dia, bukan hanya sebagai sebuah pekerjaan buat dia, tapi itu sebuah harta yang sangat berharga. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan, kalau kita bisa kenal dia dan kita diberi panggilan oleh Raja kita, Yesus Kristus, untuk menjadi pewarta kerajaan Allah, itu bukan sekedar pekerjaan buat kita. Itu adalah sebuah harta yang sangat berharga bagi kita. Dalam bahasa Inggris dipakai kata treasure. Itu sesuatu yang sangat mulia, yang berharga dalam kehidupan kita. Faktanya hari ini, saudara, kekristenan itu sudah tidak lagi diarahkan pada pengertian bahwa pengenalan akan Tuhan dan iman percaya kepada Yesus. Tugas pemberitaan Injil itu tidak lagi dijadikan sesuatu yang berharga.
Mungkin saudara memperhatikan apa yang terjadi fenomena di dunia hari ini. Saudara. Orang kecenderungan mengejar apa yang menjadi akibat dari yang paling berharga, yaitu pemberitaan Injil, yaitu menjadi berkat buat orang lain. Karena dunia ini mengejar, kalau kamu mau dekat sama orang, yang dipikirkan apa? Apa yang bisa kamu dapatkan dari mereka? Kamu bisa dapat imbal balik apa dari apa yang kamu lakukan? Sama saudara, hari ini pelayanan dan semua kegiatan itu selalu harus mengikuti sistem itu. Ya, karena kita tinggal di tengah-tengah dunia dan ada orang yang berpandangan begini, kita masih di dunia Pak, kita harus ikut sistem mereka. Kalau kita terus-terusan ikut, kalau kita punya pemikiran seperti itu, kita nggak jadi garam, kita yang digarami oleh dunia. Kalau kita punya pemikiran bahwa kita ada di dalam dunia, kita harus mengikuti sistem dunia. Loh, berarti kita tidak menjadi garam dong. Dunia yang menggarami kita, sehingga kita menjadi tawar. Dan firman Tuhan bilang apa? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, saya berdoa supaya kita benar-benar masih melihat bahwa tugas kita menjadi berkat buat orang lain, tugas kita menjadi garam buat dunia, itu masih sesuatu yang berharga buat kita. Saya selalu punya kalimat ini dalam hati saya, dalam perjalanan pelayanan saya. Ada beberapa kali saya merasa kecil hati, ada beberapa kali saya merasa kecewa, ada beberapa kali saya merasa tersinggung, sepertinya tidak dianggap. Dan ya, namanya masih manusia, saya harus mengakui kadang-kala saya kecewa dan saya berpikir udahlah nggak usah pelayanan, berhenti aja. Tapi setiap kali pemikiran itu muncul, selalu ada yang menguatkan dalam hati saya dan bilang begini, di luar sana banyak orang lebih pintar dari kamu. Di luar sana banyak orang lebih jago dari kamu. Di luar sana banyak orang lebih ganteng dari kamu. Di sana banyak orang yang matanya sempurna, nggak kayak kamu. Tapi Tuhan nggak pakai mereka, Tuhan pakai kamu. Saudara coba saudara renungkan begini. Kenapa saudara ada di sini? Dari sekian ribu, sekian ratus teman-teman, rekan-rekan kita yang mungkin punya kesempatan yang sama dengan kita, tapi kenapa Tuhan pilih kita untuk ada di posisi di mana kita ada hari ini? Dan mungkin mereka punya kapasitas lebih baik dari kita. Mereka punya talenta lebih hebat dari kita. Mereka punya kemampuan lebih baik dari kita. Tapi mereka nggak dipercayakan Tuhan untuk mengenal Dia. Mereka tidak dianugerahkan Tuhan pengenalan akan Allah sehingga mereka bisa melayani Tuhan. Tapi kita, dengan segala kelemahan-kelemahan kita, Tuhan pilih dan panggil kita untuk melayani Dia. Bukankah itu sebuah anugerah buat kita? Amin. Bukankah itu sebuah harta buat kita? Saudara, yang panggil kita melayani itu bukanlah pribadi biasa. Waktu kita diberikan panggilan untuk, waktu Yesus bilang begini, kamu adalah garam dunia. Saudara, itu bukan yang ngomong, itu bukan ketua RT, saudara. Yang ngomong itu raja di atas segala raja. Saudara, waktu kita dipercayakan, misalnya oleh anugerah Allah, saya, ada Pastor Matthew di sini, ada beberapa dari kita yang biasanya dimintai tolong oleh KBRI. Itu baru KBRI yang minta tolong, kita udah merasa terhormat, saudara. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi yang datang langsung minta tolong ke kita kira-kira bisa tidur nggak malam? Nggak bisa tidur kita, karena kita tahu yang memberikan tugas itu bukan orang sembarangan. Ini orang punya kuasa nih yang memberikan kita tugas, dan itu sangat berharga buat kita. Makanya waktu kita merenungkan pengiringan perjalanan iman kita, waktu kita memberitakan firman Allah, kita menjadi garam buat orang lain, itu bukan sekedar panggilan biasa, itu harta bagi saya dan saudara. Rasul Paulus bilang, harta ini, tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Ini sesuatu yang kontradiksi, saudara ya. Kalau harta itu berharga, kalau harta itu mulia, kenapa harus ditaruh di bejana tanah liat? Bejana tanah liat itu adalah kehidupan kita yang penuh dengan kelemahan, ya, penuh dengan dosa dan mudah sekali rapuh. Itulah kita. Kita perlu menyadari bahwa memang kita ini lemah kok. Kita ini penuh dengan kelemahan dan gampang sekali rapuh, saudara. Tapi Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita. Supaya apa Paulus bilang di situ? Firman Tuhan berkata, supaya nyata bahwa kekuatan yang memampukan kita untuk melakukannya itu bukan datang dari diri kita sendiri. Saudara, kalau
kita kalau misalnya Tuhan pakai, kalau misalnya ayatnya bilang harta ini kami miliki di dalam satu kotak yang terbuat dari besi. Wah, mungkin wajar, ya kan? Wajar, besi kuat gitu. Tapi dalam bejana tanah liat. Kalau Tuhan pilih orang yang hebat, orang yang memang sudah mampu, orang yang memang sudah mapan, bisa juga. Tapi yang Tuhan lihat di sini bukanlah soal mampu, tapi soal mau. Saya suka ngomong ini udah lama sekali saya sebutkan. Saya suka bilang gini, Tuhan itu cari bukan orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Karena ketika kita tidak mampu, tapi kita mau, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Mungkin kita nggak mau, mungkin kita nggak mampu. Kita tahu, kita sadar betul kita nggak mampu, tapi kita mau. Saudara, supaya nyata bahwa kekuatan itu bukan datang dari kita, tapi datang dari Allah. Amin, saudara. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, kita akan pelajari paling tidak ada 3 hal sederhana sekali pagi hari ini. Mengapa sih harta itu? Mengapa panggilan untuk melayani, untuk menjadi garam dunia itu adalah sesuatu yang berharga buat kita. Dari konteks pembacaan kita dalam 2 Korintus pasal yang keempat ini, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, karena di dalamnya kita beroleh persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dalam kebangkitannya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-10, dikatakan seperti ini, kita baca bersama, 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, perhatikan Rasul Paulus di sana berkata begini, kami selalu membawa kematiannya dalam tubuh kami. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, kami selalu membawa tubuh Yesus yang mati itu bersama dengan kami, supaya kebangkitannya atau kehidupannya juga menjadi nyata dalam kehidupan kami. Saudara, Rasul Paulus ingin kasih tahu buat kita begini, bahwa dalam perjalanan mereka melayani Tuhan, dalam mereka mengerjakan panggilan mereka, mereka selalu mengingat tentang Kristus yang sudah mati bagi mereka. Mereka selalu mengingat bahwa Yesus juga menderita bagi mereka, bahwa penderitaan yang mereka alami bukanlah penderitaan yang mereka jalani sendiri. Penderitaan yang mereka alami bukanlah penderitaan yang istilahnya penderitaan yang terbuang dengan sia-sia. Tapi waktu mereka menderita karena mereka sedang melaksanakan tugas kerajaan Allah, mereka sedang menderita bersama dengan Kristus. Waktu mereka menderita karena mereka sedang melakukan tugas kerajaan Allah, mereka sedang menderita bersama dengan Kristus. Dan ada pengharapan di sana, mereka bilang begini, karena kami bersama dengan kematiannya, maka kami percaya juga kami akan bersama dengan kebangkitan. Saudara, ini adalah pengharapan yang sangat teguh. Saya pernah beberapa kali nonton film-film peperangan dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Saudara, tentara-tentara secara khusus ya, tentara-tentara dari Inggris, dari Amerika, mereka itu punya satu bagian sebelum mereka terjun ke medan perang. Ada bagian, ya mungkin dalam bahasa saya tidak tahu bahasa militernya apa ya, bagian doktrinasi, karena mereka semuanya itu Kristen. Jadi mereka didoktrinasi tentang peperangan, bagaimana mereka selamat di dalam Tuhan, bagaimana keselamatan mereka di dalam Yesus. Sehingga waktu mereka berperang, saudara tahu kalau perang untuk negara, apalagi negara di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, itu mereka perang sungguh-sungguh, saudara. Itu benar-benar untuk kemerdekaan. Ya, ini kita kesampingkan dulu tujuan dan lain sebagainya perang itu ya. Tapi waktu prajurit-prajurit ini berperang, mereka berperang itu dengan sungguh-sungguh. Mati itu udah bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Dihujani peluru dan segala macam itu udah bukan hal yang mengagetkan buat mereka. Di beberapa scene dalam film itu saya lihat bagaimana ketika mereka mau mati, ambang kematian mereka, yang mereka nyanyikan apa, yang mereka katakan apa, mereka bangga karena mereka menjadi martir buat negara mereka, dan mereka tahu mereka pasti selamat di dalam Yesus. Saudara, kita hari ini mungkin belum ada di situasi, tidak ada di situasi seperti itu. Tapi yang saya mau bilang begini, waktu kita benar-benar memahami bahwa penderitaan kita karena kebenaran, karena kita melakukan tugas kerajaan Allah. Penderitaan kita sekarang mungkin tidak dihujani dengan peluru, tapi kita dihujani dengan fitnah. Kita dihujani dengan prasangka buruk. Kita dihujani dengan
kata-kata yang kasar karena kita bukan orang percaya. Karena kita orang percaya, karena kita berbeda dari dunia ini. Kalau kita menganggap itu sebagai sebuah intimidasi, sebuah gejolak sosial, ada yang salah dengan cara pandang kita. Mari kita lihat itu sebagai penderitaan bersama dengan Yesus. Saudara, Yesus juga mengalami penderitaan yang sama. Yesus mengalami penganiayaan yang sama, bahkan lebih berat dari yang kita alami hari ini. Waktu kita menderita, saat kita mau menanggung penderitaan karena Kristus, maka kita juga akan mengalami kebangkitan dan hidup di dalam Dia. Waktu kita mau memberikan diri kita, waktu kita mau supaya hidup kita ini menjadi garam buat orang lain. Dan mungkin untuk menjadi garam bagi orang lain itu menderita buat kita. Tapi waktu kita percaya kita menderita bersama dengan Kristus, maka kebangkitannya dan kehidupannya juga akan menjadi bagian kita. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan kemuliaannya dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan pembelaannya bagi saya dan saudara. Waktu kita disalah mengerti orang, saya cukup sering disalah mengerti karena ada orang tuh, saya pernah waktu saya pulang ke Batam terakhir, ada teman lama saya dari Palu ajak saya ketemu. Oh, bukan dia ngajak, saya ngajak dia ketemu. Waktu kita jumpa dia bilang begini, "Bro, ada banyak orang ngomong kamu itu sombong, bro. Karena tiap kali ketemu, tiap kali papasan sama kamu di jalan, kamu nggak pernah mau lihat mereka." Saya kasih tahu dia begini, itu bukan sombong, ya. Itu orang yang nggak kenal saya. Saya ini lihat muka Mami Un aja ketawa atau enggak saya nggak bisa tahu. Tapi saya pas tahu itu Mami Un. Lihat Novelty dia ketawa marah-marah, mimik mukanya saya nggak tahu. Jadi untuk mengenali muka orang itu buat saya susah. Itu yang sering kali orang salah mengerti. Oh, sombong banget sih Pastor Daud. Ya sudah, saya nggak bisa mau bilang apa, memang itu keadaan. Tapi orang-orang yang dekat dengan saya tahu bahwa ya memang itu kelemahan saya seperti itu. Saudara, disalah mengerti orang itu bukanlah sesuatu yang enak sebenarnya. Tapi kalau kita disalah mengerti karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak semua keputusan kita orang bisa terima. Sekali lagi saya ulang, kalau kita punya prinsip mengikuti firman Tuhan, belum tentu orang lain, bahkan yang serumah dengan kita, belum tentu mereka setuju dengan apa yang kita lakukan. Tapi perbedaan itu bukan untuk membuat kita berantem satu rumah, enggak. Perbedaan itu untuk membuat kita jadi dewasa. Waktu kita disalah mengerti, kita juga bisa melihat bahwa Yesus juga pernah kok disalah mengerti. Dan Yesus biasa aja. Dia nggak paksa orang lain, dia nggak bilang sama orang Farisi dan orang Yahudi, kamu itu ya harus percaya sama aku. Nggak pernah ada ayat di Alkitab Yesus bilang begitu. Nggak ada. Bahkan dia udah di kayu salib, Yesus bilang apa? Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mau itu terjadi secara natural. Pengenalan dan kesadaran kita akan dia itu terjadi bukan karena dia paksa, tapi karena terjadi melalui pengenalan kita. Kita yang berjumpa dengan kebenarannya. Kita yang berjumpa dengan anugerahnya. Kita yang akhirnya mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan seringkali saudara, Tuhan mengizinkan kita mengalami disalah mengerti, mengalami dibenci orang lain, mengalami satu pergumulan yang berat karena perasaan kita dituduh, kita mengalami penganiayaan, intimidasi. Seringkali Tuhan pakai semuanya itu untuk membuat kita mengerti bahwa begini, kamu itu tidak pernah sendirian dalam seluruh perjalanan kehidupan. Orang-orang yang sudah biasa sejak mudanya berusaha sendiri, mampu dengan kemampuannya sendiri, hebat dengan kekuatannya sendiri. Seringkali Tuhan harus membuat hatinya benar-benar remuk dan hancur untuk bisa kasih tahu begini, kamu itu gak sendirian, aku bersama dengan engkau. Hari-hari ini kita perlu betul-betul menyadari hal ini, bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, dan kematian kebangkitannya itu bersama dengan kita di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara jangan jangan kaget kalau karena satu hari nanti saudara mungkin ada di antrian di mana gitu, terus karena saudara mungkin pakai kalung salib atau saudara pakai baju yang bernuansa rohani, kemudian saudara diperlakukan berbeda, saudara diintimidasi. Saudara nggak usah kaget, itu udah pekerjaan biasa, dan disitulah kita menjadi berkat buat orang lain. Makanya ini
Saya sama istri saya ini obrolan kami beberapa kali ya. Saya itu suka risih kalau lihat orang yang menggunakan atribut keagamaan, tapi melawan peraturan. Contoh saudara ya, pakai kalung salib gede banget, tapi potong antrian. Itu saya walaupun saya nggak kenal, tapi saya terganggu sekali gitu, karena nggak cocok gitu loh. Salib yang kamu gantung itu sama kelakuannya itu nggak cocok gitu. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang lain. Yang buat saya begini, kalau kamu berani pakai atribut, kamu anak Tuhan, kamu adalah pengikut Kristus, harusnya kamu hidup kayak dia dong. Waktu ada antrian, kamu ikut antri. Waktu ada aturan, kamu ikut aturan. Karena kita tinggal, memang ada orang bilang gini, Tuhan kan lihat hati. Iya, Tuhan lihat hati. Manusia-manusia yang dikeliling kita ini kan masih lihat tubuh kita menginjak tanah kan. Mereka nggak lihat kita melayang-layang di atas tanah. Mereka lihat kita. Jadi kita perlu memperhatikan bahwa kenapa sih kita takut sekali untuk berkorban bagi Tuhan. Berkorban bagi Tuhan bukan hanya kita ikut pelayanan loh. Berkorban bagi Tuhan itu waktu kita mau mengikuti peraturan supaya kita jadi berkat buat orang lain. Itu berkorban buat Tuhan. Amin. Kita mau ikut apa yang ada, apa yang udah diatur oleh pemerintah di tempat kita tinggal. Udah ikut aja. Itu kita sedang jadi berkat buat orang lain, saudara. Ya, saudara, kita lihat di sini bahwa hidup penuh dengan harapan adalah implikasi yang paling nyata dari persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara tahu kenapa Rasul Paulus benar-benar selalu bergairah dalam pelayanannya. Kenapa Rasul Paulus sekalipun dia harus dicambuk, dipenjara dan lain sebagainya, kenapa dia mau melakukannya? Dan bahkan kalau saudara nonton filmnya, Paulus ini memang kalau bahasa orang sekarang itu kepala batu. Udah dibilang jangan, dia masih tulis surat, dia masih kirim orang. Lukas yang adalah penulis surat Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, itu menjadi suruhannya Rasul Paulus untuk mengantar surat ke beberapa tempat gitu ya, untuk menjadi penyambung lidah dan lain sebagainya. Saudara, sepertinya sekalipun Paulus tahu dia akan menghadapi kematian, tapi dia tetap teguh untuk melakukannya. Kenapa sih? Karena Paulus punya pengharapan akan hari esok. Paulus tahu betul bahwa pengharapannya di dalam Tuhan, pengharapannya bersama dengan kebangkitan Kristus, itu adalah pengharapan yang pasti. Bukan pengharapan yang semoga atau kalau jadi. Enggak. Paulus waktu dia menderita, dia percaya betul bahwa penderitaannya adalah penderitaan bersama dengan Kristus. Sehingga dia bergairah dalam melakukan segala tugasnya, dia bergairah. Sehingga gairah itu membuat dia percaya bahwa hari depannya itu penuh dengan pengharapan. Hari depannya itu penuh dengan sesuatu yang berbahagia buat dia. Sampai dia tulis bahwa penderitaan ringan yang kami alami hari ini tidak melampaui kemuliaan yang disediakan Allah bagi kami. Saudara, itu lahir karena persekutuan bersama dengan kematian dan kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya. Hari ini saya mau supaya setiap kita, saudara, mari kita punya semangat yang sama. Mari kita punya satu iman yang sama seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia berani untuk berpengharapan di dalam Tuhan karena dia tahu ada persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupannya. Kalau saudara lelah menjadi berkat buat orang lain, kalau saudara selalu bilang gini, yang lain juga melanggar kok, kenapa aku harus ikut-ikutan untuk ikut peraturan? Saudara, kita tidak melakukannya untuk orang lain. Kita tidak melakukannya untuk siapapun juga. Kita melakukannya untuk kerajaan Allah. Kita melakukannya karena kita ini anak Tuhan. Kita melakukannya karena kita mau hidup kita dipakai Tuhan. Dan ingat, waktu kita mungkin menderita karena itu, kita juga akan dimuliakan karena itu. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau bagi setiap kita. Itu yang Tuhan mau untuk terjadi dalam pengiringan kita kepadanya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 yang 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, minggu yang lalu saya sempat katakan ini. Penderitaan Kristus yang tiada tara adalah bukti bahwa kita tidak pernah menderita sendirian. Penderitaan apa yang belum Yesus hadapi? Apa yang dialami oleh Yesus itu sudah mewakili semua penderitaan yang kita hadapi hari ini.
Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Yesus mengalami malu yang luar biasa. Saudara, Yesus bukan gak bisa balas. Dia bisa balas, tapi dia tidak mampu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena dia gak mampu, tapi karena dia harus menanggung semua itu. Supaya hari ini, saudara, waktu kita dihina, kita dihempaskan, kita terjepit, kita bisa melihat Yesus juga mengalami hal yang sama. Bahwa Kristus juga menderita bagi setiap kita. Saudara, penderitaan-penderitaan yang kita hadapi hari ini adalah jalan-jalan yang Tuhan berikan supaya kita memahami bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama kita belajar bahwa harta, yaitu panggilan untuk kita memberitakan Injil, menjadi garam dunia, itu berharga. Karena melalui itu semua kita memiliki, karena di dalam itu semua kita memiliki persekutuan dalam kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, saudara, kita belajar bahwa karena di dalamnya kita dibaharui setiap hari. Ini kayaknya agak kecil, mungkin boleh multimedia boleh bantu tampilkan ayatnya. Dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan kita tunggu, kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Saudara, ini adalah pengakuan Rasul Paulus bahwa mereka selalu di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, di dalam mereka melaksanakan tugas mereka pemberita Injil. Di tengah-tengah penderitaan mereka selalu dibaharui hari lepas hari. Dan ini ayat yang luar biasa. Kita baca bersama, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami suatu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, Rasul Paulus bilang begini, sekalipun manusia jasmani kami, sekalipun badan kami ini semakin merosot, boleh, sekalipun manusia badani kami ini semakin merosot, tapi manusia batinnya kami, manusia roh kami itu dibaharui dari hari ke hari. Saudara, manusia batinia yang ada di dalam diri kita itu adalah manusia kita yang sesungguhnya. Di hari Sabtu kemarin, Sabtu pagi, saya bagikan buat setiap kita bahwa begini. Kita ini adalah sebenarnya manusia roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Kita yang sesungguhnya itu bukanlah kita yang dalam badan ini, tapi roh yang ada di dalam kita. Saat manusia badani kita mengalami penderitaan karena Kristus, manusia batini atau manusia roh kita dibaharui melalui pengharapan yang pasti akan kemuliaan Allah. Saudara, dalam kita menjadi berkat, kita tinggal di tengah dunia yang ada hari ini dan kita mengalami penderitaan karena Kristus. Kehidupan rohani kita itu dibaharui setiap hari, saudara. Bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Bukan seminggu sekali, tapi setiap hari kita mengalami pembaharuan. Kita mengalami pembaharuan di dalam manusia batiniah kita, dalam manusia roh kita. Hal itu terjadi karena ada pengharapan yang pasti akan kemuliaan Allah. Saudara, seringkali kita lupa bahwa di dalam Kristus semua yang kita inginkan di dalam dunia ini tidak akan pernah ada artinya dibanding kemuliaan yang Dia sediakan bagi kita. Kalau kita hari ini masih berpikir bahwa pengharapan kita itu hanya terbatas pada apa yang akan kita terima di dunia ini, mari kita ganti pikiran kita. Coba lihat jauh lebih dari itu semua. Bahwa waktu kita hari ini berkorban bagi Dia, waktu hari ini kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dimanapun Tuhan percayakan kita, ada kemuliaan kekal yang menanti kita, yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan semua yang mampu untuk kita capai di muka bumi. Saudara, Salomo itu adalah raja manusia yang paling kaya yang pernah ada selama bumi ini ada, saudara. Tapi Yesus bilang begini, bunga bakung di ladang itu lebih indah daripada Salomo. Saudara, coba
Coba kita renungkan betapa Tuhan itu memberikan kepada kita jaminan akan kemuliaan, jaminan akan pemeliharaan, jaminan akan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu waktu kita di tengah-tengah penderitaan karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari lihat ini, bahwa sebenarnya kita itu sedang mengalami pembaruan di dalam diri kita. Mengalami pembaruan di dalam roh kita. Setiap kali kita ditolak, setiap kali kita mengalami diskriminasi, diintimidasi, di dalam roh kita berbicara begini, Tuhan menyediakan pengharapan bagiku. Tuhan menyediakan kemuliaan bagiku. Sehingga yang di dalam ini, saudara, mungkin yang di luar ini bisa merasa kesakitan, tapi yang di dalam ini kekuatan baru selalu ada. Sukacita baru selalu ada. Pengharapan baru selalu ada. Karena kita tidak lihat yang sekarang, kita lihat yang nanti. Tuhan menyediakan bagi kita. Dan itu bukanlah janji-janji palsu, saudara. Tuhan gak sedang kampanye waktu ngomong itu. Tuhan sedang memberikan suatu kenyataan bahwa aku menyediakan bagi kamu jauh lebih besar dari apa yang kamu alami hari ini. Amin, saudara. Ini adalah pengharapan kita. Dari sini juga kita melihat bahwa manusia rohani yang kuat tidak akan membangkitkan semangat manusia badani yang lemah. Ya, itu salah. Maksudnya manusia rohani yang kuat akan membangkitkan manusia badani yang lemah. Saudara, mungkin kita bisa mengalami kemerosotan dalam tubuh kita, saudara ya, dalam tubuh badani kita. Saya nggak mau pakai contoh orang lain, saya mau pakai contoh saya sendiri aja. Saudara, kekuatan saya sekarang untuk gendong anak saya itu udah nggak sekuat saya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saudara. Pertama karena anak saya makin berat, kedua karena saya juga ikut makin berat. Jadi bukan cuma anak yang tahu, saya juga tambah berat badan, saudara ya. Dan begini, sebelum pandemi saya kan tiap 2 minggu sekali harus passing, naik bus ke sana kemari gitu, saudara ya. Dan beberapa kali saya pernah timbang tas rantel yang saya bawa itu beratnya 15 sampai 20 kilo, saudara. Itu saya gendong bisa kalau dalam perjalanan mungkin 5 atau 6 jam begitu saya gendong. Itu berat, saudara ya, 20 kilo. Hari ini kalau saudara minta saya gendong, jangan 20 kilo, 10 kilo aja. Gak usah 5 jam lah, 2 jam aja. Kayaknya saya udah gak kuat, saudara. Beratnya luar biasa. Tapi semangat saya untuk melayani Tuhan itu tidak pernah berubah. Saudara, kita yang namanya manusia, tubuh ini terbatas. Satu hari nanti tubuh ini akan jadi debu, saudara. Tapi semangat kita untuk mengasihi Tuhan, semangat kita untuk memberitakan Injil, semangat kita untuk berkorban bagi Yesus, itu harusnya sama. Bahkan semakin hari semakin luar biasa. Tubuh kita memang terbatas, tapi roh kita tetap kuat. Kita tetap berdoa buat orang lain. Makanya kita harus melayani Tuhan. Setiap kita punya panggilan untuk melayani Tuhan. Kalau badan kita udah gak mampu kesana kemari, doa kita kesana kemari buat orang lain. Amin. Perkataan kita memberkati orang lain. Perkataan kita memberikan semangat buat orang lain. Saya kalau ketemu dengan hamba Tuhan yang udah senior sekali gitu ya, yang mungkin udah gak mampu untuk jalan terlalu jauh, saudara, kata-katanya itu singkat tapi luar biasa, saudara, menguatkan. Itu dia manusia badani merosot, manusia rohaninya menguatkan apa yang merosot. Saudara, sehingga kita memahami bahwa ya, umur boleh bertambah, tapi kekuatan kita, tapi semangat kita, gairah kita untuk terus menjadi berkat, itu tetap sama. Kita tidak akan pernah bisa terlepas dari tugas itu. Kalau di tentara, di angkatan bersenjata, itu ada batas usia maksimal, ya kan? Pensiun, saudara ya, pensiun. Tapi buat kita yang adalah God's Army, kita adalah tentara-tentaranya Allah, nggak ada pensiun, ya, nggak ada pensiun. Tubuh badani kita ini merosot, tapi roh kita semakin kuat. Amin. Roh kita semakin kuat. Makanya kita perlu untuk terus melihat kematian dan kebangkitannya bersama dengan kita, dan kita melihat bahwa kita dibaharui hari lepas hari, saudara. Ketiga, yang terakhir, kita melihat kenapa panggilan untuk menjadi garam dunia itu berharga. Karena, saudara,
karena kekuatan besar dari Allah yang melakukannya melalui kehidupan kita. Nah, ini mungkin dari multimedia lagi harus sampaikan ayatnya karena kekecilan sepertinya ya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Tuhan. Karena itu, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara, ini firman Tuhan. Dia bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Dalam kelemahan-kelemahan kita, kuasa Allah itu menjadi sempurna. Kita tinggal di tengah dunia hari ini yang berusaha untuk menjadi yang paling kuat, tampil paling hebat, tampil paling sempurna, sehingga tidak ada yang mau mengakui kalau dia itu hanya manusia. Saudara, tapi Tuhan mau dalam kesadaran kita akan kelemahan-kelemahan kita, justru disitulah kuasanya menjadi sempurna. Kita itu memang gak mampu dengan kemampuan kita sendiri kok. Kita harus jujur mengakui itu, bahwa kita ini memang penuh kelemahan. Sehingga begini, pengakuan kita bukanlah pengakuan karena kita rendah diri, bukan. Pengakuan kita bukan pengakuan kamuflase, bukan. Pengakuan kita adalah bentuk kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan pengakuan bahwa kita ini memang tidak mampu tanpa Engkau. Justru dalam kelemahan-kelemahanku lah kuasa Allah menjadi sempurna. Saya berulang kali sampaikan buat saudara di tempat ini, tidak peduli sekuat apa kita sedang mempersiapkan sesuatu. Persiapan yang baik itu harus, tapi persiapan yang mapan yang baik itu bukan alasan untuk kita mengharapkan sesuatu yang berhasil. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang memberkati persiapan kita. Saudara, kalau kita meletakkan pengharapan kita pada apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, waktu kita gagal, jangan salahin Tuhan, saudara ya. Karena memang yang kita harapkan itu. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan dan kita mempersiapkan dengan baik dan kita bilang, Tuhan, semua ada di tangan Tuhan. Mau berhasil atau enggak itu di tangan Tuhan. Aku udah lakukan ini Tuhan, aku udah siapin semua. Kalau Tuhan memang mau ini berhasil, ya ini berhasil. Saya percaya sekali bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Saya percaya sekali bahwa kuasanya lebih besar dari kelemahan-kelemahan kita. Makanya kita harus punya satu cara pandang begini. Hari ini mungkin kita belum apa-apa. Hari ini mungkin kita lemah. Hari ini mungkin kita belum mengalami apa yang Tuhan janjikan buat kita. Tapi itu tidak membuat semangat kita surut untuk melayani Dia. Hari ini mungkin kita belum besar. Hari ini mungkin kita belum mengalami jawaban doa. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita, gairah kita untuk kita berdoa terus kepada Tuhan. Amin. Itu tidak membuat kita berhenti berpengharapan di dalam Dia. Mungkin waktu kita lemah kita merasa kita ditinggalkan. Hari ini saya mau bilang tidak. Waktu kita lemah dan kita datang pada Tuhan dengan pengakuan, dengan kerendahan hati, Tuhan aku lemah, aku gak mampu tanpa Engkau. Saudara akan lihat bahwa kuasanya sempurna di dalam saudara. Kalau hari ini kita terus mengaku bahwa aku ada hari ini karena aku bisa semua karena aku, ya kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa Allah dalam hidup kita. Karena kita selalu mengakui diri kita lah yang mampu. Tapi waktu kita mengakui dengan sungguh, Tuhan aku mengaku benar bahwa aku tidak mampu tanpa Engkau, bahwa kuasa-Mu sempurna di dalam kelemahanku. Saudara, Tuhan itu punya 1001 cara untuk menyatakan bahwa Dia memang berkuasa dan mulia dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya kelemahan yang orang lain tidak tahu. Seperti Rasul Paulus, sampai hari ini misteri apa yang dia maksudkan duri dalam daging. Tapi duri dalam daging tidak menghalangi dia menulis surat ke berbagai jemaat. Bahkan sampai hari ini kita merenungkan apa yang dia tulis. Hari ini mungkin saudara bergumul tentang dosa. Ada dosa yang selalu menghantui kehidupan saudara. Ada dosa yang sepertinya susah sekali untuk lepas dari kehidupan saudara. Dan karena itu saudara berpikir untuk, ya sudah,
aku ikut dunia aja. Aku nggak mau menjadi berkat buat orang lain. Saya mau kasih tahu buat saudara ya, Tuhan itu memberikan sesuatu dalam semua orang, bukan cuma dalam hidup saudara, dalam semua orang, termasuk dalam hidup saya, yang Tuhan berikan supaya kita itu punya kerendahan hati dan bisa berkata, tanpa Tuhan aku tidak mampu. Semua. Salah satu yang menjadi pergumulan saya adalah emosi. Setiap kali saya habis marah, saya selalu punya kesempatan untuk, selalu ada waktu untuk saya diam dan saya bisa ngomong ke diri saya gini, sehebat-hebatnya kamu khotbah, sehebat-hebatnya kamu nyanyi, sehebat-hebatnya kamu bikin semua yang orang lain puji-puji, ada sesuatu yang harus kamu datang terus pada Tuhan dan minta supaya Tuhan itu, supaya kamu tahu bahwa kamu itu gak mampu tanpa Tuhan. Itu baru salah satu, saudara. Ada banyak hal yang saya gumuli dalam hidup saya, ada banyak hal yang Tuhan taruh dalam hidup saya, beberapa hal yang Tuhan taruh yang membuat saya selalu, setiap kali saya mau berkata semua karena saya hebat, setiap kali saya ingat itu, enggak, karena Tuhan hebat. Kalau cuma saya yang hebat, saya nggak mungkin bisa seperti itu. Saudara, kita juga diberikan Tuhan hal yang sama. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, yang saudara tahu, saudara bergumul tentang itu, tapi sampai hari ini belum ada jawabannya. Tapi setiap kali saudara pelayanan, saudara ada di tengah-tengah kehidupan orang lain, saudara memberkati orang lain, waktu saudara mau sombongkan diri, saudara ingat, saya punya kelemahan, tapi Tuhan tetap pakai saya. Itu Tuhan mau terjadi supaya dalam kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita, kuasa Allah sempurna memakai kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan itu memang luar biasa. Saudara coba bayangkan, urusannya kita sebenarnya untuk menjaga hati, tapi Tuhan tahu tanpa Dia tolong kita nggak mampu jaga hati kita. Sebenarnya urusan kita untuk menjaga kehidupan yang suci, tapi karena Tuhan tahu kita ini nggak mampu menjaga kehidupan yang suci, Tuhan tolong kita. Melalui itu kita selalu ingat bahwa kita ini sebenarnya nothing tanpa Tuhan. Kita ini sebenarnya nggak mampu tanpa Dia. Pagi ini kita belajar, saudara, bahwa apa yang kita lakukan, panggilan untuk menjadi garam dunia, itu sangat berharga. Karena yang pertama, di dalamnya, melaluinya, kita memiliki persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, hari ini kalau kita ada di tengah penderitaan, kalau kita sedang mengalami pergumulan yang berat hari ini, saudara, dosa membuat kita ini sulit untuk melihat kemuliaan Allah. Dan kita ini berasa berat hidup dalam dunia. Tapi kalau saudara menyadari ada persekutuan dalam penderitaan dan kebangkitan Kristus, hidupmu pasti penuh gairah. Karena engkau tahu bahwa kemuliaan yang Dia sediakan bagi engkau jauh lebih besar dari apa yang saudara hadapi hari ini. Saudara, yang kedua, kita belajar karena melalui itu semua, saudara, di dalamnya kita terus menerima kesegaran roh kita di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudara, kita terus mengalami kesegaran setiap kali kita melakukan tugas kerajaan Allah. Saudara, mari kita bergairah untuk menjadi berkat buat orang lain. Bergairah untuk menjadi teladan buat orang lain. Bukan soal usia, ini soal kemauan kita dan kesadaran kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena setiap kali kita melakukannya, kita selalu melihat, kita selalu terkoneksi dengan pengharapan yang pasti akan kemuliaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, panggilan itu adalah berharga karena kita hanyalah alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita ini alat di tangannya Tuhan. Dia mau pakai kita untuk apa aja, itu terserah Dia. Tapi yang pasti tujuannya cuma satu, untuk nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi. Amin. Kalau kita mengerti kita cuma alat, kita nggak akan senggol sana, senggol sini. Kita nggak akan iri ketika orang lain diangkat lebih tinggi, kita nggak akan kecil hati ketika mungkin kita belum dipercayakan hal yang sama. Karena kita tahu kita cuma alat. Dan Tuhan yang tahu kita ini cocoknya di tempat yang mana. Di rumah saya, Nazara anak saya itu punya beberapa bola, saudara ya. Ada bola basket tentu dari karet, ada bola yang dari plastik. Saya nggak mungkin pakai bola plastik untuk main basket, saudara. Nggak cocok, nggak pas. Saya nggak mungkin pakai bola basket Nana itu untuk main bola.
nggak pas. Tuhan nggak mungkin pakai bola basket untuk main tenis. Tuhan pasti akan pakai bola yang tepat untuk permainan yang sesuai. Tuhan tidak mungkin pakai kita di tempat yang salah. Tuhan pasti pakai kita sesuai dengan klasifikasi yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Saudara, kalau kita tahu panggilan kita, dan kita tahu siapa yang memanggil kita untuk melakukannya, dan apa yang Dia sediakan bagi kita, maka keadaan seburuk apapun tidak akan menghilangkan gairah dan semangat kita untuk hidup. Kalau kita tahu Tuhan yang panggil kita, kalau kita tahu apa yang Dia sediakan bagi kita, kita gak mungkin males-malesan hidup. Kita gak mungkin punya keinginan untuk berhenti hidup. Saya berbicara ini kepada saudara untuk menguatkan setiap kita dan untuk menguatkan diri saya sendiri. Ada banyak kali kan kita menghadapi persoalan sampai perasaan kita seperti yang Yesus alami di Taman Getsemani. Dia bilang apa? Hatiku sangat gundah, seperti mau mati. Mungkin kita sampai di tahap itu, sepertinya kita ingin mengakhiri semuanya. Kalau saya mati kayaknya semua selesai. Mungkin kita pernah memikirkan hal itu. Dan kita pikir kita jauh sekali, Tuhan gak pernah ngalamin itu. Hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan pernah mengalami hal yang sama. Supaya apa? Supaya hari ini, waktu kita ada di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, waktu kita di tengah dihimpitan yang begitu berat, kita bisa memandang Kristus dan kita lihat kita tidak sendirian menanggung penderitaan itu. Mari kita datang pada Tuhan, kita siapkan diri kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus.